Mereka itu nggak bisa baca kitab, hal sunnah yang paling dipentingkan apa? Celana cingkrang. Udah kamu tadi kesini kan levismu panjangan tuh, nah sekarang potong levisnya udah. Kamu nggak jenggotan ya jenggotnya panjangin. Si Salafi Wahabi itu jualannya apa ya? Penumbuh jenggot, jualannya itu gunting. Nah itu dah, soalnya apa? Alat-alat sunnahnya itu. Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin, ini orang-orang ngajar kitab bro, nulis kitab bro, ditanya umat sedunia bro. Terus ada yang bilang misalnya mereka nggak bisa baca kitab. Atau misalnya ustadz-ustadz salafi di Indonesia ini, seperti Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, dan yang lainnya. Sekarang kita tanya dengan jujur bro, mereka ini kuliah di Timur Tengah, belajar dengan bahasa Arab, dengar dosen pakai bahasa Arab, ujian pakai bahasa Arab. Masa tiba-tiba pulang ke Indonesia lupa cara baca kitab? Kan nggak mungkin. Wow, dunia persilatan antara Sunni vs Wahabi sekarang mulai ramai kawan-kawan. Sahabat kami yang tercinta yaitu AA Gurti Garut. Beliau di channelnya yaitu AA Gurti Garut, silakan tonton channel beliau, luar biasa ya, beliau ini alim. Saat itu beliau menyinggung kaum Salafi Wahabi. Kata beliau, AA Gurti Garut, Salafi Wahabi itu ya nggak bisa baca kitab. Parah ini, parah. Akhirnya ada yang kepanasan. Di antaranya ya ini kawan-kawan. Orang ini sudah ya pembela para ustadz-ustadz sanjungan kaum Wahabi. Gak mungkin lah orang-orang yang disebut Salafi Wahabi itu seperti Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, DKK-nya, gak mungkin lah gak bisa baca kitab. Wong mereka itu alumni Timur Tengah, belajarnya pakai bahasa Arab. Waduh, gawat ya kawan-kawan ya, gawat. Syekh bin Baz, beliau itu ngarang kitab. Syekh Ibnu Utsaimin, beliau ngarang kitab. Masa orang seperti itu dituduh tidak bisa baca kitab? Kan mustahil, begitu katanya ya. Oke lah, kalau nggak terima, seumpama nggak terima bahwasanya ustadz-ustadz Wahabi itu nggak bisa baca kitab, sampean nggak terima mas, kemudian Anda sebut Syekh bin Baz, Anda sebut Syekh Ibnu Utsaimin ngarang kitab. Tapi persoalannya adalah, apakah jenengan ataupun para sutat-sutat Wahabi sudah membaca kitab yang dikarang oleh ulama sanjungannya sendiri? Seperti Syekh bin Baz punya kitab. Apakah para sutat Wahabi sudah membacanya? Contohnya lagi Syekh Ibnu Utsaimin ngarang kitab. Apakah para sutat-sutat Wahabi sudah ngaji kitab tersebut? Termasuk Anda mungkin ya. Tidak salah apabila kami di sini membantu kalian para Wahabi-Wahabi untuk membaca atau ngaji kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Arab Saudi, ulama sanjungan kaum Wahabi. Biar apa? Biar kita semua tahu, utamanya para ustadz-ustadz Wahabi yang ada di negeri ini, biar tahu karya daripada ulama-ulama sanjungannya sendiri. Pertama, kami akan bacakan kitab Majmu' Fatawa wa Rasaili Fadilati Syekh Ibnu Utsaimin, tepat pada juz ke-17 halaman 222. Silakan lihat sendiri, kami sudah cantumkan di sini. Ayo kita baca. Su'ila fadilatu syekhi rahimahullahu ta'ala an hukmi tilawati li ruhil mayyiti. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin, beliau pernah ditanya tentang hukum ngaji Al-Quran yang mana pahala ngaji itu dihadiahkan untuk ruh si mayit. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi. Akhirnya Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, at-tilawatu li ruhil mayyiti ya'ni ayyaqra al-Qur'ana wa huwa yuridu ayyakuna thawabuhu li mayyitin minal muslimina. Hadhil mas'alatu mahallu khilafin bain ahli ilmi ala qaulaini. Ngaji Al-Qur'an untuk ruh si mayit dalam artian ada seseorang ngaji Al-Qur'an dan orang itu ingin pahala ngaji Al-Qur'annya dihadiahkan kepada mayitnya kaum muslimin. Kata Ibnu Utsaimin, hadhil mas'alatu mahallu khilafin baina ahli ilmi ala qaulaini. Masalah ini masih terjadi perselisihan pendapat di antara ulama dan ada dua pendapat. Al-qaulul awwalu anna dzalika ghairu masyru'in wa anna al-mayyita la yantafi'u bihi ay la yantafi'u bil Qur'ani fi hadhil hali. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya hal yang demikian tidaklah disyariatkan dan sesungguhnya
Si mayit tidak bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran. Al-qaul tsani annahu yantafi'u bidzalika wa annahu yajuzu lil insani ay yaqra al-Qur'ana bi niyyati annahu li fulanin aw li fulanatin minal muslimina sawa'un kana qariban aw ghaira qaribin. Namun pendapat yang kedua menyatakan mayit saat itu bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran, dan sungguh boleh bagi seseorang ngaji Al-Quran dengan niat pahala bacaan Al-Qurannya itu untuk si fulan ataupun si fulanah dari kalangan kaum muslimin, baik ia merupakan kerabatnya ataupun bukan kerabatnya. Ini pendapat kedua. Lalu komentar Ibnu Utsaimin, warajihu al-qaulu tsani, pendapat yang rojih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya seseorang boleh ngaji Al-Quran dan pahala ngaji Al-Qurannya diberikan, dihadiahkan kepada mayit, dan itu akan bermanfaat untuk si mayit. Ini kata Ibnu Utsaimin. Apabila orang yang tidak terima tadi, yang pakai surban tadi ya memang mengagumi Ibnu Utsaimin, baca ini kitab, jangan cuma nggak terima disebut tidak bisa baca kitab. Sekarang kita lanjut dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Baz, tepat pada juz ke-26 halaman 148. Ma hukmu mashil wajhi bil yadaini ba'da du'ai wa khassatan ba'da du'ail kunuti wa ba'dan nawafili. Apa hukum mengusap wajah dengan kedua tangan setelah selesai doa, khususnya setelah doa kunut, atau hukum mengusap wajah setelah sholat nawafil atau sholat sunnah? Hafizakumullahu wa athabakum. Semoga Allah menjaga kalian dan memberikan pahala kepada kalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban daripada Syekh bin Baz, ulama sanjungan kaum Wahabimu, ternyata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'dahu hukmuhu annahu mustahabbun lima dzakarahul hafidhu fil bulughi fi babi dzikri wad du'ai wa huwa akhiru babin fil bulughi annahu warada fi dzalika iddatu ahaditsa majmu'uha yaqdi bi annahu haditsun hasanun. Hukum mengusap wajah dengan kedua tangan setelah selesai berdoa, dan khususnya setelah selesai doa kunut ataupun setelah selesai sholat sunnah, yaitu mustahabun, disenangi, dianjurkan. Hal itu lima dzakarahul hafidhu fil bulughi. Hal itu berdasarkan hadis yang sudah dinyatakan disebutkan oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram fi babi dzikri wad du'ai, dalam bab masalah zikir dan doa. Wa huwa akhiru babin fil bulughi, dan masalah babu dzikri wad du'a ini ada di akhir bab dalam kitab Bulughul Maram. Annahu warada fi dzalika iddatu ahaditsa, yang mana tentang masalah mengusap wajah selesai sholat ataupun selesai berdoa itu ada beberapa hadis. Majmu'uha yaqdi bi annahu haditsun hasanun, yang kalau kita kumpulkan beberapa hadis tersebut akan menjadi hadis hasan. Ini pendapat daripada Syekh bin Baz tentang hukum mengusap wajah selesai berdoa ataupun selesai sholat. Ternyata boleh, bahkan mustahabun. Tidak seperti yang dinyatakan dan dikeluarkan oleh para ustadz-ustadz Wahabi, bid'ah. Ya contohnya Zainal Abidin itu sampai-sampai dia berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi hanya untuk menyesatkan umat Islam yang ketika selesai berdoa mengusap wajah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita baca juga dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin juz ke-13 halaman 244. Al-azkarul lati yarfa'ul insanu biha sautahu ba'dal maktubati kullu dzikrin yushra'u ba'das sholati lima thabata fi sahihil Bukhari min hadits Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana raf'us sauti bidzikri hina yansharifun nasu minal maktubati ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan zikir-zikir yang dianjurkan bagi seseorang untuk menyaringkan suaranya setelah selesai sholat maktubah, yaitu
semua bacaan zikir yang dianjurkan untuk dibaca setelah selesai sholat. Hal itu berdasarkan hadis sahih Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, menyaringkan suara zikir ketika selesai sholat maktubah itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir setelah selesai sholat maktubah itu dianjurkan nyaring, bukan lirih, nyaring. Ini kitab ulama sanjungan Wahabi sendiri. Jangan cuma tidak terima dikatakan tidak bisa ngaji kitab. Kalau memang bisa ngaji kitab, ya dibaca kitab-kitabnya ulama sanjungan Wahabi, ya. Dibaca. Kalau cuma enggak terima, sopo sing enggak iso. Dan terlalu banyak ya kalau kami beberkan semua kitab-kitabnya ulama Wahabi itu. Wow, justru sangat bertentangan dengan fatwa-fatwa para sutat Wahabi yang ada di Indonesia ini. Mungkin sebab mereka itu ya minim literasi, atau malas ngaji, atau memang gak bisa baca kitab. Tapi jangan keras-keras kawan-kawan. Kalau mau ngomong Wahabi nggak bisa baca kitab, nanti kepanasan deh. Sudah, sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.